Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel kami, channel Kandang Tunggak Semi, yang berada di Kabupaten Kediri, tepatnya di Desa Stonerejo, Kecamatan Kras. Saat ini sedang proses pengembangbiakan crossbur di wilayah sini. Ini induk-induknya yang baru dikikuk. Jadi kalau hari ini, kalau kemarin ada teman-teman yang minta review pertambahan berat badan jantan F1 atau F2 untuk penggemukan, saat ini mungkin itu data masih kita sedang kumpulkan, karena memang untuk kapasitas veteriner di kandang kami itu sebetulnya prioritas yang banyak itu betina. Jadi kalau untuk jantan F1, F2 atau kapasitas kambing potong itu masih baru start kemarin. Jadi sekitar 6 bulan sebelum Idul Adha, karena kita untuk kambing jantan itu memang benar-benar kita menangguhkan di situasi Idul Adha ya. Jadi veteriner yang stabil dan yang kita bisa ada data saat ini ialah betina. Nanti kita bacakan beberapa kambing betina F1 yang secara pertambahan berat badannya ialah seperti apa. Jadi kambing di depan ini yang baru kita timbang kemarin ya, itu rata-rata di bobot 32-33 lah, kemarin hampir 35, bahkan ada yang hampir 40. Nah itu waktu perawatan saat masuk itu sebetulnya juga masih kecil, artinya bobot di antara 15-16 di bawah 20, seperti halnya kambing yang di ujung sana. Itu kambing usia 3-4 bulan yang bobotnya di antara 15 sampai hampir 20. Saat ini ketika sudah kita gemukkan, artinya kita rawat kembali sampai 5 bulan ke depan, mereka mempunyai berat badan seperti yang tadi saya katakan. Jadi minimal di 30 sampai hampir 40 kilo. Perawatan bulatnya 4 bulan. Jadi waktu yang kita istilahnya pakai itu untuk penggemukan sampai di minimal 30 itu adalah di antara 4, 5, 6 itu maksimal. Tapi jarang kita sampai di 6 bulan merawat kambing yang masuknya di bobot minimal 15 kilo. Jadi rata-rata di maksimal 5 bulan kambing itu udah segini besarnya. Jadi nanti kita kasih tahu juga beberapa, ini ada nomor AirTag-nya ya, nomor AirTag sama nanti ada nota kami yang waktu itu masuk kepada kandang veteriner atau penggemukan. Jadi kalau kemarin teman-teman menanyakan berapa pertambahan berat badan kambing crossbur jantan setelah dirawat lepas sapeh menuju penggemukan sampai siap dipotong, itu mungkin di konten berikutnya. Saat ini kita sedikit ulas di pertambahan berat badan kambing betina dulu ya teman-teman. Ini contohnya. Jadi ini contoh beberapa kambing yang ada di kandang hari ini. Secara data kami bobotan di minimal 15 sampai di bawah 20, itu artinya usia 3-4 bulan. Pertambahan berat badan rata-rata dalam 1 bulan itu sebetulnya bukan luar biasa sekali. Artinya nggak sampai istilahnya 4, 5 atau bahkan 6 kilo. Tapi di sini kita membacakan tentang sirkulasi stabil ya. Jadi sirkulasi stabil itu kita nggak ngomongkan ini loh luar biasa dalam 1 bulan keluar 6-7 kilo, nggak seperti itunya, tapi lebih ke sirkulasi stabil yang biasa kita jalankan. Dan kambing untuk menuju siap produksi dengan pertambahan berat badan minimal di 3 kilo, artinya itu sudah cukup bagus. Yang penting bagaimana kita merawat itu kambing bisa berkembang banyak ya, bukan tentang 1 ekor yang mampu mempunyai pertumbuhan luar biasa, karena memang dengan SOP pakan yang mungkin juga istilahnya minoritas. Tapi di sini tidak membicarakan tentang itu. Luar biasanya pertambahan berat badan yang dirawat di kapasitas sedikit ekor kambing, tapi lebih ke perawatan massal. Jadi di sini rata-rata veteriner di kandang petani kami itu minimal di 20 ekor sampai 50. Itu di satu titik kandang. Jadi data yang bisa kita istilahnya kita sampaikan hari ini, secara pertambahan berat rata-rata itu 3 kilo minimal. Meskipun kambing ini sebetulnya bisa dipicu lagi lebih hedon lah istilahnya, bahkan sampai 6 kilo dalam 1 bulan itu mampu.
Tapi karena ini kambing betina yang memang kita siapkan sebagai kambing breeding, maka kita berhitung atau istilahnya melakukan satu situasi stabil dengan pertambahan berat badan minimal 3 kilo dalam 1 bulan. 3 kilo dalam 1 bulan artinya ketika kita mampu itu rutin dan banyak atau semakin berkembang populasi fatteningnya, insya Allah keuntungan atau yang kita dapat sebagai peternak itu juga sudah lumayan. Apalagi kalau kita sudah tahu berapa kambing ini mampu dijual dengan estimasi timbang hidup. Jadi teman-teman, saya sebagai istilahnya pelaku yang di sini memang mengelola banyak kambing cross dan bur yang meliputi breeding dan fattening. Data yang mungkin kami bisa sampaikan ialah seperti itu. Jadi rata-rata pertambahan berat badan kambing cross bur betina yang kita rawat itu minimal 3 kilo dalam 1 bulan. Meskipun sebetulnya mereka mampu dipicu lebih daripada itu, bahkan sampai 6 kilo. Jadi bukan tanpa alasan kenapa kambing ini kita ambil di usia perawatan 4 sampai maksimal 6 bulan di angka bobotan minimal 30 sampai hampir 40 kilo. Yang jelas kita ada maksud yang memang mungkin kali ini belum kita sampaikan, tapi yang jelas kambing yang sedang kita review ini semua F1. Pertumbuhannya seperti yang tadi saya katakan, terlepas ini menurut teman-teman semua luar biasa atau bagaimana kita nggak tahu, tapi secara penampakan kambing yang saya maksud ialah kambing di depan kami ini. Kambingnya seperti ini. Kita review. Ini nomor 316 yang waktu itu masuk bobotnya kisaran 16 kilo. Saat ini sudah berada di kapasitas kambing siap produksi ialah di 30 minimal sampai hampir 40 kilo. Artinya selama waktu kita merawat kambing di maksimal 6 bulan, cuma nggak pernah sampai habis di 6 bulan ya. Itu tadi kalau berangkatnya tanggal 21 bulan 9, kemarin kita timbang. Kemarin itu kan tanggal 3. Jadi artinya waktunya sangat istilahnya jangkanya sangat pendek ya daripada kambing yang kita targetkan di usia penggemukannya sampai 6 bulan. Jadi kambing yang dirawat selama 4-5 maksimal bulan faktanya kambing crossbur atau crossing sekalipun ini crossingan. Berbeda lagi sama yang ini F1, secara fisiknya memang kelihatan ini crossbur F1. Mereka mempunyai pertambahan berat badan yang lumayan jika saat ini bobot rata-ratanya di 33 kilo. Jadi artinya selama 5 bulan ketika masuk bobot minimal 15, kambing ini bahkan mempunyai pertumbuhan yang sangat luar biasa untuk kapasitas kambing istilahnya unggulan. Ini semua F1. Nah, ini semua F1 yang mempunyai fenotip macam-macam ya teman-teman. Jadi kita hari ini kita bahas pertumbuhan. Jadi kalau kambing ini dirawat selama 6 bulan bahkan tidak kurang di angka 40 kilo. Nah, kalau kemarin ada teman yang minta untuk nge-review ADG atau pertambahan berat badan kambing jantan untuk fattening jantan, saat ini data masih kita kumpulkan. Cuma yang jelas sudah ada ini adalah betina F1 dan cross. Nah, ini 114 ini ialah kambing cross. Kambing cross saja kalau dirawat dengan benar mereka sangat kelihatan berbeda sekali. Jadi keunggulan kambing crossbur di samping memang pertumbuhannya mereka mempunyai karkas yang lebih bagus. Jadi untuk teman-teman merawat kambing itu memang nggak lebih mudah daripada mempersiapkan materi yang sedang disiapkan atau dibeli. Untuk kita berkembang tidak hanya mampu beli, tapi bagaimana kita merawat dengan baik. Karena memang kambing betina ini kan untuk untuk generasi atau untuk pengembangan breeding ke depan ya. Jadi kita harus merawatnya dengan benar jika kita mengharapkan nanti sebagai indukan yang bagus. Jadi ini contoh kecil lah. Nah, kalau kambing jantan yang sedang kita siapkan ini kita sedang mengirim, masih kita adaptasikan. Nah, ini semua contoh betina crossbur F1 yang dirawat kepada menuju kambing breeding yang masuk di kapasitas bakalan waktu itu. Jadi itu kambing yang banyak kita produksi selain breeding cempe. Jadi penggemukan yang memang kita istilahkan siapkan itu lebih banyak juga. Artinya memang yang kambing waktu itu kecil
Itu yang jelas kita rawat sampai di usia siap kawin. Di samping di sini memang breeding, artinya kita di sini juga ada pengemukan atau pembesaran kambing betina, yang dimana kambing ini nanti untuk pemurnian genetik. Mungkin kalau untuk teman-teman yang memang sedang mengerjakan pemurnian genetiknya, pemurnian genetik untuk memproduksi F2, dengan catatan mereka kawin dengan pejantan murni. Dan semua galur atau semua kambing yang betina di kandang kami itu semua ada recording atau pencatatan yang kita tulis kepada RTag-nya. Mungkin cukup sekian dulu konten edukasi dari channel kami, channel Kandang Tunggak Semi yang berada di Kediri, Jawa Timur. Mudah-mudahan informasi dari kami ini bermanfaat dan mudah-mudahan konten edukasi kami ini bisa berkembang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit, sejahtera peternak Nusantara.